Halo anak-anak semua, orang tua murid, dan juga Bapak Ibu guru. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi formulir mata pelajaran pilihan untuk menentukan kelas mata pelajaran pilihan bagi murid-murid kelas 11 tahun ajaran 2026-2027. Seperti apa caranya? Mari kita simak bersama ya. Nah, yang pertama pastikan anak-anak sudah mendapatkan dan bisa mengakses microsite yang telah dibagikan melalui wali kelas. Nah, di sini ada pilihan berdasarkan kelas dari anak-anak. Jadi silakan untuk anak-anak yang berasal dari 10.1 bisa klik 10.1, yang berasal dari 10.2 bisa klik 10.2. Jadi pastikan kalian memilih kelas sesuai dengan kelas asal kalian masing-masing. Nah, kalau sudah, maka akan terbuka Google Form seperti ini. Jadi silakan bisa dipilih namanya. Jadi pastikan kalian memilih nama kalian sendiri ya. Misalkan contohnya seperti ini, dicek juga kelasnya, pastikan sesuai dengan kelas kalian. Jika salah, kalian bisa kembali ke microset yang di awal ya. Kemudian nomor absen juga silakan dipilih, lalu lengkapi data sesuai dengan data kalian. Nah, misalkan seperti ini. Alamat juga, kemudian nomor HP, nama orang tua, dan juga NISN. Jadi pastikan datanya sesuai dengan data kalian masing-masing. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah, di sini akan ada keterangan untuk program studi yang akan dituju. Jadi pastikan kalian memilih mapel pilihan pendukung sesuai dengan program studi untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi ini hanya berlaku untuk SNBP saja. Untuk anak-anak yang mengikuti jalur SNBT ataupun jalur mandiri dan lainnya, kalian tidak perlu khawatir. Ini tidak akan menentukan keberhasilan kalian nanti dalam melanjutkan ke studi ke perguruan tinggi. Jadi ini khusus untuk jalur SNBP. Silakan bisa dibuka, ketentuannya ada di sini. Nah, kalian bisa lihat ada kelompok program studi, kemudian mata pelajaran pendukung. Jadi pastikan dicek di bagian kurikulum Merdeka, karena sekolah kita menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, nah, di sini bisa dilihat, misalkan contoh psikologi. Ya, kita mau pilih psikologi. Jadi dilihat psikologi pendukungnya apa? Sosiologi dan atau matematika. Jadi kalau ada istilah dan atau, maka salah satu itu sudah bisa menjadi pendukung untuk jalur SNBP. Kalau keduanya juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan berarti harus kedua-duanya. Di sini kita bisa lihat sosiologi dan atau matematika. Jadi matematika ini adalah matematika umum, bukan matematika tingkat lanjut. Jadi kita bisa kembali lagi ke form yang tadi. Ya, akan psikologi. Psikologi. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Untuk program studi satu, mata pelajaran pendukungnya kan tadi matematika dan sosiologi. Nah, karena matematika bukan merupakan mapel pilihan, jadi silahkan dicentang sosiologinya saja. Seperti itu. Nah, di sini juga ada program studi pilihan kedua. Jadi sebagai alternatif pilihannya dan harus berbeda dengan yang pertama ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kembali lagi kita lihat. Misalkan ingin kuliah komputer nih. Ya, jadi silakan dilihat komputer. Syaratnya apa? Matematika tingkat lanjut. Maka kita bisa buka komputer matematika tingkat lanjut gitu. Atau misalkan kalian ingin nih ingin mencari kedokteran gitu misalkan ya, ya kan yang paling ramai nih ya, paling favorit gitu untuk kalian gitu. Jadi silahkan misalkan kedokteran maka kita bisa lihat di sini biologi dan atau kimia. Jadi pastikan mapel pilihannya bisa keduanya bisa salah satu biologi dan atau kimia gitu ya, ilmu kedokteran. Oke, ya kita ganti dulu ilmu kedokteran.
Nah, berarti biologi dan atau kimia gitu ya. Oke. Nah, jadi ingat ya tadi mapel pendukungnya sosiologi, kemudian yang kedua bisa biologi dan atau kimia. Kalau sudah, klik next atau berikutnya. Nah, di sini akan ada beberapa tawaran kelas yang bisa kalian pilih. Ya, misalkan sebelah satu nih. Jadi mapel pilihannya biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris sekali lanjut. Jadi untuk kedokteran kalian bisa pilih nih. Biologi, ada kimianya juga. Atau ini, kimia ada biologi. Atau tiga biologi kimia. Dan kalian juga bisa memilih yang ada salah satunya. Misalkan contoh, yang ada kimianya nih, 11,7 juga bisa. 11,8 juga bisa. Kemudian 11,11 juga bisa. Jadi pastikan yang kalian pilih adalah yang ada biologi dan atau kimia. Salah satu boleh, keduanya juga boleh. Kemudian kalau yang ingin sosiologi tadi ya, karena ada sosiologi, kalian bisa pilih kelas-kelas yang ada mapel sosiologinya, misalkan 11,2 gitu. Ya, jadi kalau kalian memang ingin fokus di dua program studi tadi, silakan kalian bisa pilih yang ada mapel-mapel pendukungnya semuanya gitu. Misalkan dipilih 11,2 nih. Nah, di sini bisa dilihat 11,2 itu kapasitasnya hanya 38 orang karena kalau melebihi dapodik eh, kalian akan dianggap ilegal nih sebagai murid gitu ya. Ijazahnya juga tidak akan sah digunakan untuk akreditasi sekolah seperti itu. Jadi pastikan kalian pilih sesuai dengan kuotanya gitu ya. Di 11,2 atau ini pilihan pertama. Nah, di sini juga ada alternatif pilihan kedua nih. Seandainya kalian tidak lolos atau melebihi kapasitas di 11,2, maka kalian bisa pilih kelas lainnya. Misalkan yang ada sosiologi atau kimianya nih 11,7 gitu ya. Ini juga bisa. Jadi kalian bisa pilih 11,7. Jadi ini sebagai alternatif kalian. Nah, kalau sudah tinggal diklik kirim. Nah, seperti itu. Jawaban sudah direkam. Nah, jadi kalau kalian sudah berhasil mengirimkan form tersebut, maka data kalian akan terkirim kepada kami dan nanti pihak sekolah akan mendata nih kelas-kelas mana saja yang masih ada kuotanya. Seandainya kuotanya berlebih, misalkan tadi kuotanya 38 nih, terus yang memilih 40, maka eh, kalian bisa bersama dengan orang tua untuk datang ke sekolah untuk berkonsultasi dengan BK. Dan jika memang eh, tidak bisa lagi untuk pindah ke kelas lain yang kuotanya kosong, maka kami akan mengadakan tes untuk menyeleksi. Jadi kalau nanti eh, di akhir kalian sudah dites dan tidak lolos sebagai ranking di kelas tersebut, maka mau tidak mau harus memilih kelas yang lainnya. Jadi pastikan kalau kalian bisa memilih kelas-kelas yang belum penuh ya, sehingga tidak perlu lagi ada tesnya. Dan kalau memang terpaksa, kalian tes, tolong dipersiapkan dengan baik. Karena pada akhirnya ketika tes itu dilaksanakan, hasil teslah yang akan menentukan kelas kalian nantinya. Jadi seperti itu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar atau bisa juga datang langsung untuk berkonsultasi di sekolah. Jangan lupa, pastikan kalian berdiskusi dengan orang tua sebelum mengisi form dan nanti untuk berkonsultasi juga bisa didampingi oleh orang tua ke sekolah. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.